Sesuai dengan Undang-Undang Pemilu, pengawas tempat pemungutan suara atau biasa disebut pengawas TPS atau PTPS adalah petugas yang dibentuk oleh Panwaslu Kecamatan untuk membantu Panwaslu Kelurahan Desa. Pengawas TPS berjumlah 1 orang di setiap TPS. Dalam pemilu 2024, jumlah TPS di Jawa Tengah sebanyak 117.299 TPS. Pengawas TPS bertugas mengawasi persiapan pemungutan suara, pelaksanaan pemungutan suara, persiapan penghitungan suara, pelaksanaan penghitungan suara, dan pergerakan hasil penghitungan suara dari TPS ke PPS. Pengawas TPS berwenang menyampaikan keberatan dalam hal ditemukannya dugaan pelanggaran, kesalahan dan/atau penyimpangan administrasi pemungutan dan penghitungan suara, menerima salinan berita acara dan sertifikat pemungutan dan penghitungan suara, dan melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengawas TPS berkewajiban menyampaikan laporan hasil pengawasan pemungutan dan penghitungan suara kepada Panwaslu Kecamatan melalui Panwaslu Kelurahan Desa dan menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Panwaslu Kecamatan melalui Panwaslu Kelurahan Desa. Pengawasan larangan kampanye dan politik uang di masa tenang. Masa tenang adalah masa yang tidak dapat digunakan untuk melakukan aktivitas kampanye pemilu. Masa tenang berlangsung selama 3 hari sebelum hari pemungutan suara. Dalam pemilu 2024, masa tenang ada pada tanggal 11, 12, dan 13 Februari 2024. Di tanggal 11 sampai 13 Februari, tidak boleh ada orang yang melakukan kampanye jenis apapun, sebab masa kampanye sudah berlangsung sejak 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024. PTPS melakukan pengawasan terhadap adanya kegiatan kampanye yang dilarang pada hari tenang. Apabila PTPS menemukan adanya kegiatan kampanye yang dilakukan peserta pemilu, pelaksana kampanye atau tim kampanye, pengawas TPS melaporkan adanya kegiatan tersebut kepada Panwaslu Kelurahan Desa dan dituangkan ke dalam formulir model A hasil pengawasan pemilu. PTPS juga melakukan pengawasan terhadap adanya praktik pemberian uang dan barang secara langsung dan tidak langsung yang dilakukan oleh pelaksana kampanye, tim kampanye, dan perorangan. Tindakan praktik pemberian uang dan barang untuk tidak menggunakan hak pilihnya, menggunakan hak pilihnya dengan memilih peserta pemilu dengan cara tertentu sehingga surat-suaranya tidak sah, memilih pasangan calon tertentu, memilih parpol peserta pemilu tertentu, dan atau memilih calon anggota DPD tertentu. Jika menemukan atau menerima laporan terkait dengan dugaan politik uang, maka PTPS segera melaporkan kepada Panwaslu Kelurahan Desa atau Panwaslu Kecamatan dengan mengisi formulir model A dengan bukti foto atau video. Pada masa tenang, pengawas TPS juga melakukan pengawasan terhadap persiapan pemungutan suara, sebab pada masa tenang, pemungutan suara tinggal menghitung hari. Namun demikian, sebelum masa tenang datang, PTPS juga ada tugas untuk memastikan keberadaan KPPS sudah sesuai dengan ketentuan. PTPS berkoordinasi dengan KPPS untuk memastikan bahwa 7 orang KPPS yang akan bertugas di TPS benar-benar sudah sesuai dengan aturan. Misalnya, jangan sampai KPPS adalah anggota atau pengurus parpol, tim sukses, tim kampanye peserta pemilu. Jika mendapati seperti itu, maka segera catat dalam form A dan lampirkan buktinya. Sampaikan ke Panwaslu Kecamatan melalui Panwaslu Kelurahan Desa. PTPS harus memastikan bahwa KPPS sudah mendistribusikan formulir ini sesuai dengan ketentuan. Jangan sampai KPPS tidak mendistribusikan atau tidak memberikan formulir pemberitahuan kepada para pemilih. Waktu untuk KPPS memberitahukan tempat dan waktu pemungutan suara kepada pemilih adalah antara tanggal 10 hingga 13 Februari 2024. PTPS berkoordinasi dengan KPPS untuk memastikan pengumuman hari, waktu, dan tempat pemungutan suara. Memastikan pengumuman dilakukan paling awal 10 Februari 2024 dan paling akhir tanggal 13 Februari 2024. PTPS harus mengecek secara langsung ke tempat pengumuman atau bertanya ke RT atau RW setempat. Jika menemukan dan atau menerima laporan KPPS belum mengumumkan hari, waktu, dan tempat pemungutan suara, maka PTPS menyampaikan saran ke KPPS agar segera mengumumkan. Catat di formulir A.
Pengawasan pendirian TPS. Ketua KPPS menyiapkan TPS yang harus memenuhi ketentuan sebagai berikut. 1. Dapat dibuat di ruang terbuka dan atau ruang tertutup. 2. Tidak dibuat di dalam ruangan tempat ibadah. 3. Dibuat dengan ukuran paling kurang panjang 10 meter dan lebar 8 meter atau dapat disesuaikan dengan kondisi setempat. 4. Harus sudah selesai paling lambat 1 hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara. 5. KPPS menyusun tata letak TPS dengan mempertimbangkan kemudahan pemilih dalam memberikan suara serta memperhatikan alur pemberian suara oleh pemilih. 6. Dalam menyiapkan TPS, KPPS dapat bekerja sama dengan masyarakat. 7. Ketua KPPS memastikan perlengkapan pemungutan suara, dukungan perlengkapan lainnya, dan perlengkapan pemungutan suara lainnya sudah diterima oleh KPPS dari PPS paling lambat 1 hari sebelum hari H dan tanggal pemungutan suara. 8. Ketentuan mengenai perlengkapan pemungutan suara, dukungan perlengkapan lainnya, dan perlengkapan pemungutan suara lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilaksanakan sesuai dengan peraturan KPU yang mengatur mengenai perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara, dukungan perlengkapan lainnya, serta perlengkapan pemungutan suara lainnya. Jika PTPS menemukan dan atau menerima laporan bahwa TPS belum dibentuk sesuai ketentuan, maka PTPS menyampaikan saran perbaikan ke KPPS. Ingatkan KPPS tentang prinsip pembentukan TPS. Pengawasan ketersediaan perlengkapan pemungutan suara. PTPS melakukan pengecekan ke lokasi tempat penyimpanan kotak suara, perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara, serta dukungan perlengkapan lainnya. Memeriksa kotak suara untuk memastikan kotak suara masih dalam kondisi tersegel dan tidak rusak. Jika ditemukan kotak suara tidak terkunci atau tidak disegel atau segel rusak, maka PTPS harus meminta penjelasan Ketua KPPS. Selanjutnya, mencatat hasil pengawasan ke dalam form model A, lampirkan bukti serta laporkan ke Panwaslu Kecamatan melalui Panwaslu Kelurahan Desa. Tugas pengawas TPS pada hari H pemungutan suara 14 Februari 2024. Pengawasan pemeriksaan TPS dan perlengkapan TPS. Pada 14 Februari 2024, pengawas TPS sudah wajib datang ke TPS lambat-lambatnya pada pukul 6.30 waktu setempat. Jangan sampai terlambat karena akan mempengaruhi kualitas pengawasan. Pengawas TPS memastikan 1. Perlengkapan pemungutan suara dan dukungan perlengkapan lainnya tersedia atau tidak. 2. BA serah terima perlengkapan pemungutan suara. Dan 3. Perlengkapan pemungutan suara yang diterima dalam kondisi baik dan tersegel. Pengawas TPS harus melihat dan memeriksa bahwa salinan-salinan tersebut sudah dipasang di papan pengumuman. Selain itu, khusus salinan DPT dan DPTB juga sudah diberikan ke pengawas TPS dan saksi yang hadir. Jika ada calon presiden atau wakil presiden, DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten kota yang tidak memenuhi syarat atau sudah didiskualifikasi oleh KPU, maka KPPS juga harus mengumumkannya. Jika prosedur di atas tidak dilakukan oleh KPPS, maka PTPS menyampaikan saran kepada KPPS. Catat dalam form A dan laporkan ke Panwaslu Kelurahan Desa. Saksi di TPS harus memenuhi ketentuan meliputi 1. Hanya dapat menjadi saksi untuk 1 peserta pemilu. 2. Untuk pemilu di dalam negeri wajib membawa dan menyerahkan surat mandat paling lambat sebelum rapat pemungutan suara yang ditandatangani oleh pasangan calon atau tim kampanye tingkat kabupaten kota atau tingkat di atasnya untuk pemilu presiden dan wakil presiden, pimpinan parpol tingkat kabupaten kota atau tingkat di atasnya untuk pemilu anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten kota, atau calon anggota DPD untuk pemilu anggota DPD. 3. Tidak mengenakan atau membawa atribut yang memuat nomor, nama, foto calon atau pasangan calon, simbol atau gambar partai politik, atau mengenakan seragam dan atau atribut lain yang memberikan kesan mendukung atau menolak peserta pemilu tertentu. Dan 4. Berjumlah paling banyak 2 orang untuk masing-masing pasangan calon, partai politik untuk calon anggota DPD, dengan ketentuan yang dapat memasuki TPS berjumlah 1 orang dalam satu waktu.
PTPS memastikan saksi peserta pemilu yang hadir membawa surat mandat. PTPS mencatat kedatangan saksi peserta pemilu dari mana saja, datang jam berapa, terlambat atau tidak. PTPS juga memastikan saksi peserta pemilu tidak membawa atribut peserta pemilu. Jika ada potensi tidak taat ketentuan, PTPS menyampaikan saran perbaikan. Ketua KPPS melaksanakan rapat pemungutan suara pada hari dan tanggal pemungutan suara. Rapat pemungutan suara meliputi pengucapan sumpah atau janji anggota KPPS dan petugas ketertiban TPS, penjelasan kepada pemilih tentang tata cara pemungutan suara dan pembagian tugas anggota KPPS, dan pelaksanaan pemberian suara. Rapat pemungutan suara dimulai pada pukul 7 waktu setempat. Dalam hal pada waktu rapat pemungutan suara tersebut belum ada saksi, pemilih, atau pengawas TPS yang hadir, rapat ditunda sampai dengan adanya saksi, pemilih, dan pengawas TPS atau TPS LN yang hadir, paling lambat 30 menit. Dalam hal sampai dengan waktu yang ditentukan tersebut saksi, pemilih, dan pengawas TPS belum juga hadir, rapat pemungutan suara dibuka dan dilanjutkan dengan pemungutan suara. Dalam hal terdapat saksi yang hadir setelah rapat pemungutan suara dimulai, KPPS dapat menerima surat mandat dari saksi dan dipersilakan untuk mengikuti rapat pemungutan suara. PTPS memastikan dimulainya rapat pemungutan suara sesuai dengan ketentuan. PTPS memastikan KPPS yang bertugas sesuai dengan KPPS yang diangkat atau ditetapkan. PTPS memastikan tidak ada KPPS yang ada joki. PTPS memastikan pengucapan sumpah atau janji KPPS dilaksanakan sesuai dengan ketentuan. Dalam kegiatan rapat pemungutan suara, KPPS membuka perlengkapan pemungutan suara dengan ketentuan, membuka kotak suara, mengeluarkan seluruh isi kotak suara di atas meja secara tertib dan teratur, mengidentifikasi dan menghitung jumlah setiap jenis dokumen dan peralatan, serta memeriksa sampul yang berisi surat suara untuk masing-masing jenis pemilu yang masih dalam keadaan disegel. Memperlihatkan kepada pengawas TPS yang hadir bahwa kotak suara benar-benar telah kosong, menutup kembali, mengunci kotak suara, dan meletakkannya di tempat yang telah ditentukan. Surat suara terdiri dari 5 jenis, yakni pasangan calon presiden dan wakil presiden, calon anggota DPR, calon anggota DPD, calon anggota DPRD provinsi, dan calon anggota DPRD kabupaten kota. Pengawas TPS mencatat jenis dan jumlah surat suara yang ada di TPS, jumlah surat suara masing-masing jenis sebanyak DPT. Pengawas TPS mencatat jenis dan jumlah surat suara yang ada di TPS, jumlah surat suara masing-masing jenis sebanyak DPT ditambah 2%. Jika ditemukan adanya surat suara lebih dari ketentuan di atas, maka pengawas TPS memastikan KPPS mencatatnya dalam formulir model C, kejadian khusus dan atau keberatan saksi KPU. Di pemilu 2019, formulir jenis ini disebut dengan formulir model C2. Jika ditemukan adanya surat suara kurang, maka KPPS berkoordinasi dengan PPS. Jika ditemukan adanya surat suara tertukar, misalnya tertukar antar dapil, maka PTPS memberikan saran agar KPPS berkoordinasi dengan PPS secara berjenjang. Pengawasan ketentuan pemberian suara. 1. Pemberian suara untuk pemilu dilakukan dengan cara mencoblos 1 kali pada nomor, nama, foto pasangan calon atau tanda gambar parpol pengusul dalam 1 kotak pada surat suara untuk pemilu presiden dan wakil presiden. Coblos 1 kali pada nomor atau tanda gambar parpol dan atau nama calon anggota DPR, DPRD provinsi, DPRD kabupaten kota untuk pemilu anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten kota, dan mencoblos 1 kali pada nomor, nama, atau foto calon untuk pemilu anggota DPD. 2. Pemberian suara dilakukan berdasarkan prinsip memudahkan pemilih, akurasi dalam penghitungan suara, dan efisiensi dalam penyelenggaraan pemilu. 3. Sebelum melaksanakan pemungutan suara, KPPS membuka kotak suara, mengeluarkan seluruh isi kotak suara, mengidentifikasi jenis dokumen dan peralatan, menghitung jumlah setiap jenis dokumen dan peralatan, memeriksa keadaan seluruh surat suara, dan menandatangani surat suara yang akan digunakan oleh pemilih. 4.
saksi peserta pemilu, pengawas pemilu, pemantau pemilu, dan warga masyarakat berhak menghadiri kegiatan KPPS. 5. Ketua KPPS wajib membuat dan menandatangani berita acara kegiatan dan berita acara tersebut ditandatangani paling sedikit oleh 2 orang anggota KPPS dan saksi peserta pemilu yang hadir. Pengawas TPS memastikan KPPS menjalankan prosedur tersebut. Jika KPPS tidak melakukan, maka pengawas TPS menyampaikan saran perbaikan kepada KPPS. Pengawasan pemilih yang berhak memilih di TPS. Pemilih yang berhak memberikan suara di TPS meliputi 1. Pemilik KTP elektronik yang terdapat dalam DPT di TPS yang bersangkutan. 2. Pemilik KTP elektronik yang terdaftar dalam DPTB. 3. Pemilik KTP elektronik yang tidak terdaftar pada DPT dan DPTB. Dan 4. Penduduk yang telah memiliki hak pilih. Dalam hal pemilih belum memiliki KTP elektronik pada hari pemungutan suara, pemilih dapat menggunakan surat keterangan. Dalam memberikan suara, pemilih diberi kesempatan oleh KPPS berdasarkan prinsip urutan kehadiran pemilih. Apabila pemilih menerima surat suara yang ternyata rusak, pemilih dapat meminta surat suara pengganti kepada KPPS dan KPPS wajib memberikan surat suara pengganti hanya 1 kali dan mencatat surat suara yang rusak dalam berita acara. Apabila terdapat kekeliruan dalam memberikan suara, pemilih dapat meminta surat suara pengganti kepada KPPS dan KPPS hanya memberikan surat suara pengganti 1 kali. Pemilih disabilitas netra, disabilitas fisik, dan yang mempunyai halangan fisik lainnya pada saat memberikan suaranya di TPS dapat dibantu oleh orang lain atas permintaan pemilih. Orang lain yang membantu pemilih dalam memberikan suara wajib merahasiakan pilihan pemilih. Pemilih tidak boleh membubuhkan tulisan dan atau catatan apapun pada surat suara. Surat suara yang terdapat tulisan dan atau catatan lain dinyatakan tidak sah. Pemilih yang telah memberikan suara diberi tanda khusus oleh KPPS. Pengawasan ketentuan pemilih dalam DPTB. Daftar pemilih tambahan yang selanjutnya disebut DPTB adalah daftar pemilih yang telah terdaftar dalam DPT di suatu TPS yang karena keadaan tertentu, pemilih tidak dapat menggunakan haknya untuk memilih di TPS tempat yang bersangkutan terdaftar dan memberikan suara di TPS lain. Ketua KPPS memberikan surat suara kepada pemilih yang terdaftar dalam DPTB yang menggunakan hak pilihnya di TPS meliputi 1. Surat suara Presiden dan Wakil Presiden. 2. Surat suara DPR jika pindah memilih ke kabupaten kota lain dalam satu provinsi dan dalam satu dapil anggota DPR. 3. Surat suara DPD jika pindah memilih ke kabupaten kota lain dalam satu provinsi. 4. Surat suara DPRD provinsi jika pindah memilih ke kabupaten kota lain dalam satu provinsi dan dalam satu dapil anggota DPRD provinsi. Dan 5. Surat suara DPRD kabupaten kota jika pindah memilih ke kecamatan lain dalam satu kabupaten kota dan dalam satu dapil anggota DPRD kabupaten kota. Jika ditemukan pemilih DPTB yang akan menggunakan hak pilih tidak diberikan surat suara sesuai dengan jenis perpindahan pemilih, pengawas TPS memberikan saran perbaikan. Jika ditemukan pemilih DPTB sudah menggunakan hak pilih dengan surat suara yang tidak sesuai dengan jenis perpindahan pemilih, pengawas TPS mencatat di formulir model A dan sertakan kopi KTP, KK, paspor, atau SIM yang bersangkutan serta foto atau video. Laporkan ke Panwaslu Kecamatan atau Panwaslu Kelurahan Desa. Pengawasan pemilih dalam DPK. Daftar pemilih khusus yang selanjutnya disingkat DPK adalah daftar pemilih yang memiliki identitas kependudukan tetapi belum terdaftar dalam DPT dan DPTB. 1 jam sebelum pemungutan suara selesai, Ketua KPPS mengumumkan bahwa pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT dan DPTB diberi kesempatan untuk memberikan suara di TPS dan didaftarkan ke dalam DPK dengan memberi kesempatan terlebih dahulu kepada pemilih yang terdaftar dalam DPT dan DPTB. KPPS dibantu petugas ketertiban TPS mengatur keseimbangan jumlah pemilih terhadap surat suara yang masih tersedia dalam memberikan suara di TPS. Pengawas TPS mengawasi pelayanan penggunaan hak pilih pemilih DPK.
Jika ditemukan pemilih yang diragukan pemilih yang bersangkutan menggunakan KTP elektronik orang lain atau pemilih tersebut telah menggunakan hak pilih di TPS lain, maka pengawas TPS 1. Merekomendasikan kepada Ketua KPPS untuk tidak memberikan surat suara kepada pemilih tersebut. 2. Mencatat kejadian tersebut dalam form model A serta kopi KTP atau KK atau paspor atau SIM yang bersangkutan serta foto atau video. 3. Melaporkan ke Panwaslu Kelurahan Desa. Pengawasan pelayanan hak pilih pemilih disabilitas. Ketentuan pemilih disabilitas atau pemilih rentan adalah sebagai berikut. Ketua KPPS dapat mendahulukan pemilih penyandang disabilitas, ibu hamil, atau lanjut usia untuk memberikan suara atas persetujuan pemilih yang seharusnya mendapat giliran sesuai dengan nomor urut kehadiran pemilih tersebut. Pemilih disabilitas netra, disabilitas fisik, dan yang mempunyai halangan fisik lainnya dapat dibantu oleh pendamping. Pendamping dapat berasal dari anggota KPPS atau orang lain atas permintaan pemilih yang bersangkutan. Pemilih disabilitas netra dalam pemberian suara pemilu pasangan calon dan pemilu anggota DPD dapat menggunakan alat bantu tunanetra yang disediakan. Pemberian bantuan terhadap pemilih tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut. Bagi pemilih yang dapat memberikan suara secara mandiri, pendamping yang ditunjuk membantu pemilih menuju bilik suara dan pencoblosan surat-suara dilakukan oleh pemilih sendiri. Dan bagi pemilih yang tidak dapat memberikan surat suara secara mandiri, pendamping yang ditunjuk membantu mencoblos surat suara sesuai kehendak pemilih. Pendamping yang ditunjuk membantu pemilih wajib merahasiakan pilihan pemilih yang bersangkutan dan menandatangani surat pernyataan. Pengawas TPS mengawasi apakah KPPS mencatat jenis disabilitas pada formulir model daftar hadir pemilih, apakah KPPS mendahulukan pemilih disabilitas untuk memberikan surat suara atas persetujuan pemilih yang seharusnya, apakah didampingi anggota KPPS atau orang lain atas permintaan pemilih, apakah setiap pendamping yang mendampingi pemilih disabilitas sampai kepada bilik suara menandatangani formulir model C pendamping KPU di pemilu 2019, formulir ini disebut model C3 KPU. Apakah tersedia alat bantu tunanetra? Jika KPPS mengabaikan pelayanan pemilih disabilitas, maka pengawas TPS menyampaikan saran perbaikan dan mencatat dalam formulir model A disertai bukti foto atau video. Pengawasan pemberian suara atau pencoblosan. Pengawas TPS memastikan pencoblosan surat suara dilakukan pemilih di dalam bilik suara. Pengawas TPS juga memastikan para pemilih mencoblos tanpa ada intervensi atau pengaruh atau intimidasi dari pihak lain. Jika ditemukan pemilih dipengaruhi orang lain termasuk anggota KPPS, pengawas TPS memberikan saran perbaikan. Jika saran perbaikan diabaikan, maka catat dalam formulir model A nama pihak terlibat dengan melampirkan bukti foto atau video serta melaporkan kepada Panwaslu Kecamatan melalui Panwaslu Kelurahan Desa. Jika ditemukan surat suara dalam kondisi rusak atau salah coblos, pemilih tersebut diberikan surat suara pengganti oleh KPPS. Penggantian surat suara berlaku hanya 1 kali. Jika ditemukan pemilih telah mencoblos tetapi pemilih yang bersangkutan tidak memenuhi syarat karena menggunakan hak pilih orang lain atau tidak memenuhi syarat sebagai pemilih dan surat suara hasil pencoblosan tersebut belum dimasukkan dalam kotak suara, pengawas TPS mencatat kejadian tersebut dalam form A disertai bukti foto atau kopi salinan identitas pemilih bersangkutan serta foto surat suara yang telah digunakan dan dokumen pendukung lainnya. Pengawas TPS melihat secara cermat pemilih memasukkan 5 jenis surat suara ke dalam kotak suara dengan dipandu oleh anggota KPPS yang meliputi surat suara untuk pemilu PPWP, surat suara untuk pemilu anggota DPR, surat suara untuk pemilu anggota DPD, surat suara untuk pemilu anggota DPRD Provinsi, dan surat suara untuk pemilu anggota DPRD Kabupaten Kota. Adapun jenis surat suara dan kotak suara adalah warna abu-abu, surat suara untuk pemilu presiden dan wakil presiden, warna merah, surat suara untuk pemilu anggota DPD, warna kuning, surat suara untuk pemilu anggota DPR, warna biru, surat suara untuk pemilu anggota DPRD Provinsi, warna hijau, surat suara untuk pemilu anggota DPRD Kabupaten Kota. Jika ada pemilih yang hendak memasukkan surat suara tidak sesuai jenis kotak suara, maka pengawas TPS segera memberikan himbauan kepada KPPS dan pemilih.
Jika ada pemilih yang telah mencoblos tapi menolak mencelupkan jari ke dalam botol tinta yang telah disediakan, pengawas TPS menyampaikan himbauan dan mencatatnya. Pada saat waktu pemberian suara selesai, Ketua KPPS mengumumkan bahwa yang diperbolehkan memberikan suara hanya pemilih yang 1. Sedang menunggu giliran untuk memberikan suara dan telah dicatat kehadirannya dalam daftar hadir. 2. Telah hadir dan sedang dalam antrean untuk mencatatkan kehadirannya dalam daftar hadir. Setelah seluruh pemilih selesai memberikan suara, Ketua KPPS mengumumkan kepada yang hadir di TPS bahwa pemungutan suara telah selesai dan dilanjutkan rapat penghitungan suara di TPS. Pengawas TPS Pemilu 2024 memastikan penghitungan suara dilaksanakan dengan ketentuan. Waktu penghitungan suara di TPS dimulai setelah pemungutan suara selesai dan berakhir pada hari yang sama dengan hari pemungutan suara. Dalam hal penghitungan suara belum selesai pada waktu sebagaimana di atas, maka penghitungan suara dapat diperpanjang tanpa jeda paling lama 12 jam sejak berakhirnya hari pemungutan suara atau 15 Februari 2024. Rapat penghitungan suara dipimpin oleh Ketua KPPS. Penghitungan suara peserta pemilu di TPS dilaksanakan oleh KPPS. Penghitungan suara peserta pemilu di TPS disaksikan oleh saksi peserta pemilu. Penghitungan suara peserta pemilu di TPS diawasi oleh pengawas TPS. Penghitungan suara peserta pemilu di TPS dipantau oleh pemantau pemilu dan masyarakat. Saksi yang belum menyerahkan mandat tertulis pada saat pemungutan suara harus menyerahkan mandat tertulis dari peserta pemilu kepada Ketua KPPS. KPPS melakukan penghitungan suara peserta pemilu di dalam. Saksi menyaksikan dan mencatat pelaksanaan penghitungan suara peserta pemilu di dalam TPS. Pengawas TPS mengawasi pelaksanaan penghitungan suara peserta pemilu di dalam TPS. Pemantau pemilu memantau pelaksanaan penghitungan suara peserta pemilu di luar TPS. Warga masyarakat menyaksikan pelaksanaan penghitungan suara peserta pemilu yang dilakukan secara terbuka untuk umum di luar TPS. Pengawasan ketentuan sah tidaknya surat suara. 1. Surat suara untuk pemilu presiden dan wakil presiden dinyatakan sah apabila surat suara ditandatangani oleh Ketua KPPS dan tanda coblos pada nomor urut, foto, nama salah satu pasangan calon, tanda gambar partai politik dan atau tanda gambar gabungan partai politik dalam surat suara. 2. Suara untuk pemilu anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten Kota dinyatakan sah apabila surat suara ditandatangani oleh Ketua KPPS dan tanda coblos pada nomor atau tanda gambar partai politik dan atau nama calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten Kota berada pada kolom yang disediakan. 3. Suara untuk pemilu anggota DPD dinyatakan sah apabila surat suara ditandatangani oleh Ketua KPPS dan tanda coblos terdapat pada satu calon perseorangan. Pengawasan ketentuan penghitungan suara. Ketua KPPS melakukan penghitungan suara dengan suara yang jelas dan terdengar dengan memperlihatkan surat suara yang dihitung. Penghitungan suara dilakukan secara terbuka dan di tempat yang terang atau mendapat penerangan cahaya yang cukup. Penghitungan suara dicatat pada lembar atau papan atau layar penghitungan dengan tulisan yang jelas dan terbaca. Format penulisan penghitungan suara sesuai dengan peraturan KPU tentang pemungutan dan penghitungan suara dalam pemilihan umum. Peserta pemilu, saksi, panwaslu kelurahan desa atau panwaslu luar negeri atau pengawas TPS, dan masyarakat dapat menyampaikan laporan atas dugaan adanya pelanggaran, penyimpangan, dan atau kesalahan dalam pelaksanaan penghitungan suara kepada KPPS. Peserta pemilu dan warga masyarakat melalui saksi peserta pemilu atau panwaslu kelurahan desa atau panwaslu luar negeri atau pengawas TPS yang hadir dapat mengajukan keberatan terhadap jalannya penghitungan suara oleh KPPS apabila ternyata terdapat hal yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam hal keberatan yang diajukan melalui saksi peserta pemilu atau panwaslu kelurahan desa atau panwaslu luar negeri atau pengawas TPS dapat diterima, KPPS seketika itu juga mengadakan pembetulan. Hasil penghitungan suara di TPS dituangkan ke dalam berita acara pemungutan dan penghitungan suara, serta ke dalam sertifikat hasil penghitungan suara pemilu dengan menggunakan format yang diatur dalam peraturan KPU.
Berita acara pemungutan dan penghitungan suara serta sertifikat hasil penghitungan suara ditandatangani oleh semua anggota KPPS dan saksi peserta pemilu yang hadir. Dalam hal terdapat anggota KPPS dan saksi peserta pemilu yang hadir tidak menandatangani berita acara pemungutan dan penghitungan suara, serta sertifikat hasil penghitungan suara ditandatangani oleh anggota KPPS dan saksi peserta pemilu yang hadir dan bersedia menandatangani berita acara pemungutan dan penghitungan suara serta sertifikat hasil penghitungan suara yang telah ditandatangani wajib disimpan sebagai dokumen negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. KPPS mengumumkan hasil penghitungan suara di TPS. KPPS wajib memberikan 1 eksemplar berita acara pemungutan dan penghitungan suara, serta sertifikat hasil penghitungan suara kepada saksi peserta pemilu, pengawas TPS, PPS, dan PPK melalui PPS pada hari yang sama. KPPS wajib menyegel, menjaga, dan mengamankan keutuhan kotak suara setelah penghitungan suara. KPPS wajib menyerahkan kotak suara tersegel yang berisi surat suara, berita acara pemungutan suara, serta sertifikat hasil penghitungan perolehan suara kepada PPS pada hari yang sama. Penyerahan kotak suara tersegel yang berisi surat suara, berita acara pemungutan dan penghitungan suara, serta sertifikat hasil penghitungan suara kepada PPS wajib diawasi oleh pengawas TPS beserta Panwaslu Kelurahan Desa dan wajib dilaporkan kepada Panwaslu Kecamatan. Penyerahan kotak suara tersegel yang berisi surat suara, berita acara pemungutan dan penghitungan suara, serta sertifikat hasil penghitungan suara kepada PPK wajib diawasi oleh Panwaslu Kecamatan dan wajib dilaporkan kepada Bawaslu Kabupaten Kota. PPS wajib mengumumkan salinan sertifikat hasil penghitungan suara dari seluruh TPS di wilayah kerjanya dengan cara menempelkan salinan tersebut di tempat umum pada kelurahan atau desa. Sebelum rapat penghitungan suara di TPS, anggota KPPS mengatur sarana dan prasarana yang diperlukan dalam penghitungan suara. Sarana dan prasarana tersebut meliputi 1. Pengaturan tempat rapat penghitungan suara di TPS, termasuk pengaturan papan atau tempat untuk memasang formulir model C hasil PPWP, model C hasil DPR, model C hasil DPD, model C hasil DPRD Prof, model C hasil DPRA, model C hasil DPRP, model C hasil DPRB, model C hasil DPRPT, model C hasil DPRPS, model C hasil DPRPP atau model C hasil DPRPBD, dan model C hasil DPRD Kabupaten Kota atau model C hasil DPRK. 2. Tempat duduk KPPS, saksi, dan pengawas TPS. 3. Alat keperluan administrasi. 4. Formulir penghitungan suara di TPS. 5. Sampul kertas atau kantong plastik pembungkus. 6. Segel. 7. Kotak suara serta menyiapkan kuncinya. Dan 8. Peralatan TPS lainnya. Penempatan pemilih, pemantau pemilu, dan masyarakat ditempatkan di luar TPS. Sarana dan prasarana diatur dengan baik agar mudah digunakan dan rapat penghitungan suara dapat diikuti oleh semua pihak yang hadir dengan jelas. Cermati proses yang dilakukan oleh KPPS dalam mengatur dan menjalankan ketentuan di atas. Pengawas TPS memberikan saran kepada KPPS jika menemukan penyiapan sarana dan prasarana belum dilakukan, masih ada sarana dan prasarana yang belum disiapkan, dan KPPS tidak menjalankan sesuai ketentuan. Setelah menyiapkan sarana dan prasarana, proses berikutnya adalah KPPS menghitung 1. Jumlah pemilih terdaftar dalam salinan DPT yang tercantum dalam formulir model A, Kabupaten Kota, daftar pemilih yang memberikan suara untuk masing-masing jenis pemilu. 2. Jumlah pemilih terdaftar dalam DPTB yang tercantum dalam formulir model A, daftar pemilih pindahan yang memberikan suara untuk masing-masing jenis pemilu. 3. Jumlah surat suara yang diterima termasuk surat suara cadangan untuk masing-masing jenis pemilu. 4. Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru coblos untuk masing-masing jenis pemilu. 5. Jumlah surat suara yang tidak digunakan termasuk sisa surat suara cadangan untuk masing-masing jenis pemilu. Ketentuan mengenai formulir model A Kabupaten Kota daftar pemilih dan formulir A daftar pemilih pindahan dilaksanakan sesuai dengan peraturan KPU yang mengatur mengenai penyusunan daftar pemilih dalam penyelenggaraan pemilu dan sistem informasi data pemilih. Jika pengawas TPS menemukan ketidakcocokan atau ketidaksesuaian antara jumlah yang dicatatkan dengan jumlah yang sebenarnya atau tidak sesuai dengan catatan pengawas TPS terhadap peserta pemilu yang hadir, maka pengawas TPS memberikan saran untuk pemeriksaan hasil pencatatan dan melakukan pembetulan. Maka pengawas TPS memberikan saran untuk pemeriksaan hasil pencatatan dan melakukan pembetulan.
Jika saran pembetulan diabaikan, dicatat dalam formulir model A, disertakan bukti berupa video atau foto, atau dokumen pendukung lainnya, dan PTPS melaporkan ke Panwaslu Kecamatan melalui Panwaslu Kelurahan Desa. Pengawas TPS memastikan KPPS melakukan penghitungan surat suara dengan urutan sebagai berikut. 1. Presiden dan Wakil Presiden, 2. DPR, 3. DPD, 4. DPRD Provinsi, 5. DPRD Kabupaten Kota. Ketua KPPS dibantu oleh anggota KPPS melakukan penghitungan suara untuk setiap jenis pemilu dengan cara 1. Membuka kunci dan tutup kotak suara dengan disaksikan oleh semua pihak yang hadir. 2. Mengeluarkan surat suara dari kotak suara dan diletakkan di meja ketua KPPS. 3. Menghitung jumlah surat suara dan memberitahukan jumlah tersebut kepada yang hadir serta mencatat jumlahnya. 4. Mencocokkan jumlah surat suara yang terdapat dalam kotak suara dengan jumlah pemilih yang hadir dalam form model C daftar hadir pemilih tetap KPU, model C daftar hadir pemilih tambahan KPU, dan model C daftar hadir pemilih khusus KPU. 5. Dalam hal Ketua KPPS menemukan surat suara yang dikeluarkan sebagaimana dimaksud dalam huruf B tidak berada pada kotak suara sesuai jenis pemilu, Ketua KPPS menunjukkan surat suara tersebut kepada saksi, pengawas TPS, anggota KPPS, pemantau pemilu atau masyarakat, atau pemilih yang hadir. 6. Dalam hal penghitungan suara terhadap surat suara belum dilaksanakan, KPPS memasukkan surat suara tersebut ke dalam kotak suara sesuai dengan jenis pemilu. 7. Dalam hal penghitungan suara terhadap surat suara telah dilaksanakan, KPPS membuka surat suara dan memeriksa pemberian tanda coblos pada surat suara sesuai dengan jenis pemilu dan mencatat ke dalam formulir model C hasil PPWP, model C hasil DPR, model C hasil DPD, model C hasil DPRD Prof, model C hasil DPRA, model C hasil DPRP, model C hasil DPRPB, model C hasil DPRPT, model C hasil DPRPS, model C hasil DPRPP, atau model C hasil DPRPBD, dan model C hasil DPRD Kap Kota atau model C hasil DPRK sesuai jenis pemilu dalam bentuk tally. 8. Mencatat hasil penghitungan jumlah surat suara masing-masing pemilu yang diumumkan sebagaimana dimaksud dalam huruf D dengan menggunakan formulir model C hasil PPWP, model C hasil DPR, model C hasil DPD, model C hasil DPRD Prop, model C hasil DPRA, model C hasil DPRP, model C hasil DPRPB, model C hasil DPRPT, model C hasil DPRPS, model C hasil DPRPP, atau model C hasil DPRBD, dan model C hasil DPRD Kabupaten Kota atau model C hasil DPRK. 9. Anggota KPPS membuka surat suara lembar demi lembar dan memberikan surat suara tersebut kepada Ketua KPPS. 10. Ketua KPPS meneliti pemberian tanda coblos pada surat suara, menunjukkan surat suara kepada saksi, pengawas TPS, dan anggota KPPS, serta dapat dipantau oleh pemantau pemilu atau masyarakat atau pemilih yang hadir dengan ketentuan 1 surat suara dihitung 1 suara dan dinyatakan sah atau tidak sah. Menyampaikan hasil penelitiannya dengan suara yang jelas, dan mengumumkan hasil perolehan suara pasangan calon, partai politik dan calon anggota DPR, calon anggota DPD, partai politik dan calon anggota DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten Kota dengan suara yang terdengar jelas. 11. Penghitungan perolehan suara dilakukan secara terbuka di tempat yang terang atau yang mendapat penerangan cahaya cukup. 12. Anggota KPPS mencatat perolehan suara dengan tulisan yang jelas dan terbaca ke dalam formulir model C hasil PPWP, model C hasil DPR, model C hasil DPD, model C hasil DPRD Prof, model C hasil DPRA, model C hasil DPRP, model C hasil DPRPB, model C hasil DPRPT, model C hasil DPRPS, model C hasil DPRPP, atau model C hasil DPRPBD, dan model C hasil DPRD Kabupaten Kota atau model C hasil DPRK yang ditempel pada papan atau tempat tertentu. Pengawas TPS memperhatikan dan memastikan jumlah surat suara yang dikeluarkan dari masing-masing kotak suara, tempat penghitungan suara dilakukan secara terbuka, penerangan yang cukup dengan suara yang jelas, proses penghitungan suara dilakukan secara berurutan dimulai dengan penghitungan suara PPWP, DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten Kota.
Jika KPPS tidak melaksanakan penghitungan suara sesuai dengan prosedur, pengawas TPS memberikan saran perbaikan tata cara dan jika Ketua KPPS mengabaikan, catatkan dalam formulir model A, sertakan foto atau video, dan melaporkan kepada Panwaslu Kecamatan melalui Panwaslu Kelurahan Desa. Pengawas TPS melihat secara cermat pembukaan dan pemeriksaan tanda coblos surat suara yang ditujukan oleh Ketua KPPS atau anggota KPPS yang bertugas kepada saksi dan warga masyarakat atau pemilih yang hadir dan diakui sah oleh saksi peserta pemilu. Jika terdapat perbedaan pendapat tentang keabsahan surat suara, pengawas TPS memberikan saran untuk Ketua KPPS harus memutuskan hasil pencoblosan surat suara sesuai ketentuan. Jika surat suara sah dinyatakan tidak sah oleh Ketua KPPS atau suara tidak sah dinyatakan oleh Ketua KPPS sebagai surat suara sah, pengawas TPS menyampaikan saran perbaikan berdasarkan kriteria surat suara sah dan tidak sah. Ketentuan mengenai sah tidak sahnya surat suara tercantum dalam Peraturan KPU Nomor 25 Tahun 2023 tentang pemungutan dan penghitungan suara. Jika ketentuan keabsahan surat suara tidak diikuti oleh Ketua KPPS, pengawas TPS mencatatkan kejadian tersebut dalam formulir model A dan bukti kopi surat suara atau foto serta dokumen pendukung lainnya. Pengawas TPS melaporkan ke Panwaslu Kecamatan untuk dilakukan penindakan. Pengawasan pencatatan hasil. Hasil penghitungan perolehan suara dicatat ke dalam formulir model C hasil PPWP, model C hasil DPR, model C hasil DPD, model C hasil DPRD Prof, model C hasil DPRA, model C hasil DPRP, model C hasil DPR PB, model C hasil DPR PT, model C hasil DPR PS, model C hasil DPR PP atau model C hasil DPR PBD, dan model C hasil DPRD Kabupaten Kota atau model C hasil DPRK. KPPS mencatat jumlah surat suara digunakan ke dalam formulir model C hasil PPWP, model C hasil DPR, model C hasil DPD, model C hasil DPRD Prof, model C hasil DPRA, model C hasil DPRP, model C hasil DPRPB, model C hasil DPRPT, model C hasil DPRF, model C hasil DPRPS, model C hasil DPRPP atau model C hasil DPRPBD, dan model C hasil DPRD Kabupaten Kota atau model C hasil DPRK. Kedua pencatatan hasil penghitungan tersebut harus sama. Ketua KPPS memberi tanda silang pada bagian luar surat suara yang memuat tempat, nomor, alamat TPS, dan tanda tangan Ketua KPPS dalam keadaan terlipat dengan menggunakan spidol atau ballpoint terhadap 1. Surat suara yang tidak digunakan, 2. Sisa surat suara cadangan, 3. Surat suara yang rusak, 4. Surat suara yang keliru dicoblos. Dalam memberi tanda silang, Ketua KPPS dibantu oleh KPPS. Pengawasan penandatanganan formulir C hasil. Pengawas TPS memastikan setelah penghitungan suara selesai, maka Ketua KPPS dan anggota KPPS menandatangani formulir model C hasil PPWP, model C hasil DPR, model C hasil DPD, model C hasil DPRD Prof, model C hasil DPRA, model C hasil DPRP, model C hasil DPRPB, model C hasil DPRPT, model C hasil DPRPS, model C hasil DPRPP atau model C hasil DPRPBD, dan model C hasil DPRD Kabupaten Kota atau model C hasil DPRK. Saksi yang hadir dan bersedia juga ikut menandatangani. Dalam hal terdapat saksi yang hadir tidak bersedia menandatangani formulir, wajib dicatat sebagai catatan kejadian khusus dengan mencantumkan alasan dalam formulir model C kejadian khusus dan atau keberatan saksi KPU. Formulir yang telah ditandatangani dibuat dalam bentuk dokumen elektronik dengan menggunakan Sirekap. KPPS menyampaikan formulir sebagaimana dimaksud pada ayat 3 kepada KPU. Pengawas TPS mengawasi setelah rapat pemungutan dan penghitungan suara berakhir, saksi, pengawas TPS, pemantau pemilu, atau masyarakat yang hadir pada rapat penghitungan suara diberi kesempatan untuk mendokumentasikan formulir model C hasil PPWP, model C hasil DPR, model C hasil DPD, model C hasil DPRD Prof, model C hasil DPRA, model C hasil DPRP, model C hasil DPRPB, model C hasil DPRPT, model C hasil DPRPS, model C hasil DPRPP, atau model C hasil DPRPBD,
model C hasil DPRD Kabupaten Kota atau model C hasil DPRK, model C daftar hadir pemilih tetap KPU, model C daftar hadir pemilih tambahan KPU, dan model C daftar hadir pemilih khusus KPU setelah ditandatangani oleh KPPS dan atau salinan model A Kabupaten Kota daftar pemilih dan model A daftar pemilih pindahan. Dokumentasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat berupa foto atau video. Setelah formulir selesai dilakukan penandatanganan, Ketua KPPS dibantu anggota KPPS mengisi formulir model C hasil salinan PPWP, model C hasil salinan DPR, model C hasil salinan DPD, model C hasil salinan DPRD Prof, model C hasil salinan DPRA, model C hasil salinan DPRP, model C hasil salinan DPRPB, model C hasil salinan DPRPT, model C hasil salinan DPRPS, model C hasil salinan DPRPP atau model C hasil salinan DPRPB, model C hasil salinan DPRD Kabupaten Kota atau model C hasil salinan DPRK. Pengisian formulir model C hasil salinan ini sesuai dengan model C hasil. Ketua KPPS dibantu anggota KPPS juga mengisi pernyataan keberatan saksi atau catatan kejadian khusus dalam pemungutan dan penghitungan suara dalam formulir model C kejadian khusus dan atau keberatan saksi KPU. KPPS menggandakan formulir model C hasil salinan masing-masing jenis menggunakan alat penggandaan yang disediakan di TPS. Ketua KPPS dan anggota KPPS menandatangani formulir dan hasil penggandaan serta ditandatangani oleh saksi yang hadir. Dalam hal saksi yang hadir tidak bersedia menandatangani formulir ditandatangani oleh saksi yang bersedia menandatangani. Dalam hal terdapat saksi yang hadir tidak bersedia menandatangani formulir, wajib dicatat sebagai catatan kejadian khusus dalam formulir model C kejadian khusus dan atau keberatan saksi KPU. KPPS wajib menyampaikan hasil penggandaan formulir kepada setiap saksi, pengawas TPS, dan PPK melalui PPS yang hadir pada hari yang sama. Dalam hal KPPS tidak dapat melakukan penggandaan formulir, maka KPPS dapat menggunakan dokumen elektronik dengan menggunakan Sirekap. Pengawas TPS mengawasi Ketua KPPS dibantu anggota KPPS menyusun dan memasukkan formulir ke dalam satu sampul kertas dan disegel. Formulir yang dimaksud adalah model C hasil PPWP, model C hasil DPR, model C hasil DPD, model C hasil DPRD Prof, model C hasil DPRA, model C hasil DPRP, model C hasil DPRPB, model C hasil DPRPT, model C hasil DPRPS, model C hasil DPRPP atau model C hasil DPRPBD, dan model C hasil DPRD Kabupaten Kota atau model C hasil DPRK. Adapun formulir dengan jenis model C hasil salinan PPWP, model C hasil salinan DPR, model C hasil salinan DPD, model C hasil salinan DPRD Prof, model C hasil salinan DPRA, model C hasil salinan DPRPP, model C hasil salinan DPRPB, model C hasil salinan DPRPT, model C hasil salinan DPRPS, model C hasil salinan DPRPP atau model C hasil salinan DPRPB, dan model C hasil salinan DPRD Kabupaten Kota atau model C hasil salinan DPRK. Dimasukkan ke dalam sampul kertas dan segel, selanjutnya dimasukkan ke dalam kantong plastik ziplock atau kantong plastik yang mempunyai rel atau klip di atasnya yang dapat dibuka dan ditutup kembali. Adapun formulir model C kejadian khusus dan atau keberatan saksi KPU dan model A surat pindah memilih atau model A surat pindah memilih LN KPU, formulir model C daftar hadir pemilih tetap KPU, model C daftar hadir pemilih tambahan KPU, model C daftar hadir pemilih khusus KPU, model A Kabko daftar pemilih KPU, dan model A daftar pemilih pindahan KPU, model C pendamping KPU, model C pemberitahuan KPU, dan tanda terima dan pemberitahuan bagi pemilih yang tidak terdistribusi masing-masing dimasukkan ke dalam satu sampul kertas dan disegel. KPPS juga memasukkan ke dalam sampul kertas dan disegel surat suara presiden dan wakil presiden yang dinyatakan sah, dinyatakan tidak sah, tidak digunakan atau tidak terpakai termasuk sisa surat suara cadangan dan rusak dan atau keliru dicoblos.
Surat suara DPR yang dinyatakan sah, dinyatakan tidak sah, tidak digunakan atau tidak terpakai termasuk sisa surat suara cadangan dan rusak dan atau keliru dicoblos. Juga dimasukkan masing-masing ke dalam sampul kertas dan disegel. Surat suara DPD yang dinyatakan sah, dinyatakan tidak sah, tidak digunakan atau tidak terpakai termasuk sisa surat suara cadangan dan rusak dan atau keliru dicoblos masing-masing dimasukkan ke dalam sampul kertas dan disegel. Surat suara DPRD Provinsi yang dinyatakan sah, dinyatakan tidak sah, tidak digunakan atau tidak terpakai termasuk sisa surat suara cadangan dan rusak atau keliru dicoblos masing-masing dimasukkan ke dalam sampul kertas dan disegel. Dan surat suara DPRD Kabupaten Kota yang dinyatakan sah, dinyatakan tidak sah, tidak digunakan atau tidak terpakai termasuk sisa surat suara cadangan dan rusak atau keliru dicoblos masing-masing dimasukkan ke dalam sampul kertas dan disegel. Sampul-sampul kertas sebagaimana tersebut di atas dimasukkan ke dalam kotak suara. Pada bagian luar kotak suara ditempel label, disegel, dan dipasang gembok atau alat pengaman lainnya sebagai bahan untuk rekapitulasi penghitungan suara di tingkat kecamatan atau nama lain. Pengawasan pengajuan keberatan. Saksi, Panwaslu Kelurahan Desa, pengawas TPS dapat mengajukan keberatan terhadap prosedur dan atau selisih penghitungan perolehan suara kepada KPPS apabila terdapat hal yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam hal terdapat keberatan saksi, Panwaslu Kelurahan atau Desa, pengawas TPS, KPPS wajib menjelaskan prosedur dan atau mencocokkan selisih perolehan suara dalam formulir model C hasil salinan dengan formulir model C hasil masing-masing jenis. Dalam hal keberatan yang diajukan saksi, Panwaslu Kelurahan Desa, pengawas TPS dapat diterima. KPPS seketika melakukan pembetulan. Pembetulan dilakukan dengan cara mencoret angka yang salah dan menuliskan angka yang benar. Ketua KPPS dan saksi yang hadir membubuhkan paraf pada angka hasil pembetulan. Dalam hal saksi masih keberatan terhadap hasil pembetulan, KPPS meminta pendapat dan atau saran perbaikan dari pengawas TPS yang hadir. KPPS wajib menindaklanjuti saran perbaikan dari pengawas TPS. KPPS wajib mencatat keberatan saksi yang diterima sebagai kejadian khusus dan mencatat seluruh kejadian khusus selama pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS pada formulir model C kejadian khusus dan atau keberatan KPU dan ditandatangani oleh Ketua KPPS. Keberatan saksi yang belum atau tidak dapat diterima dicatat pada formulir model C kejadian khusus dan atau keberatan KPU sebagai keberatan saksi dan ditandatangani oleh saksi serta Ketua KPPS. Dalam hal tidak terdapat kejadian khusus dan atau keberatan saksi dalam pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS, KPPS wajib menulis kata nihil pada formulir model C kejadian khusus dan atau keberatan KPU dan ditandatangani oleh Ketua KPPS. Keberatan yang diajukan oleh saksi dan Panwaslu Kelurahan Desa atau pengawas TPS terhadap pelaksanaan penghitungan suara di TPS tidak menghalangi pelaksanaan rapat penghitungan suara di TPS. Pengawasan pengumuman penghitungan suara. Pengawas TPS Pemilu 2024 memastikan KPPS mengumumkan hasil penghitungan suara di TPS. KPPS wajib menyampaikan satu rangkap formulir model C hasil salinan PPWP, model C hasil salinan DPR, model C hasil salinan DPD, model C hasil salinan DPRD Prof, model C hasil salinan DPRA, model C hasil salinan DPRP, model C hasil salinan DPRPB, model C hasil salinan DPRPT, model C hasil salinan DPRPS, model C hasil salinan DPRPP atau model C hasil salinan DPRPB, dan model C hasil salinan DPRD Kabupaten Kota atau model C hasil salinan DPRK kepada KPPS dalam sampul kertas dan disegel pada hari dan tanggal pemungutan suara. Penyampaian formulir tersebut juga dilakukan dengan menggunakan dokumen elektronik melalui Sirekap. PPS wajib mengumumkan formulir dari seluruh TPS di wilayah kerjanya dengan cara menempelkan formulir tersebut di tempat umum pada kelurahan atau desa.
Dalam hal KPPS dengan sengaja tidak menyampaikan satu rangkap model C hasil salinan PPWP, model C hasil salinan DPR, model C hasil salinan DPD, model C hasil salinan DPRD Prof, model C hasil salinan DPRA, model C hasil salinan DPRP, model C hasil salinan DPRPB, model C hasil salinan DPRPT, model C hasil salinan DPRPS, model C hasil salinan DPRPP atau model C hasil salinan DPRPB, dan model C hasil salinan DPRD Kabupaten Kota atau model C hasil salinan DPRK sampai batas waktu yang ditetapkan, KPPS dikenai sanksi sebagaimana diatur pada peraturan perundang-undangan. Selain formulir sebagaimana dimaksud pada ayat 2, KPPS dapat menyampaikan formulir model C daftar hadir DPT KPU, model C daftar hadir DPTB KPU, model C daftar hadir DPK KPU, dan model C kejadian khusus dan atau keberatan KPU dalam bentuk dokumen elektronik. KPPS wajib menyegel, menjaga, dan mengamankan keutuhan kotak suara setelah rapat penghitungan suara di TPS. Kotak suara tersebut meliputi kotak suara pemilu presiden dan wakil presiden, kotak suara pemilu anggota DPR, kotak suara pemilu anggota DPD, kotak suara pemilu anggota DPRD provinsi, dan kotak suara pemilu anggota DPRD kabupaten kota. KPPS wajib menyerahkan kotak suara dan salinan formulir pada hari dan tanggal pemungutan suara kepada PPK melalui PPS. Salinan formulir tidak dimasukkan ke dalam kotak suara. Penyerahan kotak suara kepada PPS diawasi oleh saksi dan atau pengawas TPS. PPS meneruskan kotak suara dari seluruh TPS kepada PPK pada hari yang sama setelah proses pemungutan dan penghitungan suara selesai. Dalam hal PPS tidak dapat memenuhi ketentuan, maka PPS menyampaikan kotak suara kepada PPK paling lambat 3 hari setelah hari penghitungan suara. Sesuai dengan pasal 68 Peraturan KPU nomor 25 tahun 2023 tentang pemungutan dan penghitungan suara dalam pemilu, KPPS dilarang memberikan formulir model C hasil salinan PPWP, model C hasil salinan DPR, model C hasil salinan DPD, model C hasil salinan DPRD Provinsi, model C hasil salinan DPRA, model C hasil salinan DPRP, model C hasil salinan DPRPB, model C hasil salinan DPRPT, model C hasil salinan DPRPS, model C hasil salinan DPRPP atau model C hasil salinan DPRPB, dan model C hasil salinan DPRD Kabupaten Kota atau model C hasil salinan DPRK kepada siapapun dan atau pihak manapun kecuali kepada setiap saksi, pengawas TPS, dan PPK melalui PPS. Pemungutan suara di TPS dapat diulang apabila terjadi bencana alam dan atau kerusuhan yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan. Pemungutan suara di TPS wajib diulang apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan pengawas TPS terbukti terdapat keadaan sebagai berikut. 1. Pembukaan kotak suara dan atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. 2. Petugas KPPS meminta pemilih memberikan tanda khusus, menandatangani atau menuliskan nama atau alamat pada surat suara yang sudah digunakan. 3. Petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah. Dan atau keempat, pemilih yang tidak memiliki KTP elektronik atau surat keterangan dan tidak terdaftar di DPT dan DPTB memberikan suara di TPS. Selain keadaan sebagaimana dimaksud di atas, pemungutan suara wajib diulang jika terdapat pemilih yang memberikan suara lebih dari satu kali, baik pada satu TPS atau pada TPS yang berbeda.